Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas dosa besar yang ke-26, yaitu zalim, dengan pembahasan bahwa 5 golongan yang akan mendapatkan azab yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, dan diriwayatkan anin nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, apa sabdanya? Khamsatun, adapun golongan, wadabah, yaitu marah Allah siapa Allah alaihim pada mereka, insya'ah, apabila berkehendak siapa Allah, amda, meneruskan Allah wadabahu pada kemarahannya, alaihim atas mereka, fid dunya, di dunia, wa illa, dan jika tidak meneruskan, amaroh, merintah Allah bihim pada mereka, fil akhirati, dalam akhirat, ilan nari, pada bawa masuk ke dalam api neraka. Satu, amiru qaumin, yaitu pemimpin kaum, ya'khudu, yang mengambil siapa amirul kaum, haqqahu, pada haknya amir, min ra'iyatihi, dari rakyatnya amir, wala yunsifuh, dan tidak objektif siapa amiruhum kepada ra'iyatihi, min nafsihi, dari dirinya amir, wala yadfa'u, dan tidak menolak, tidak melindungi siapa amiru qaumin, al-zulmah, pada kezaliman, anhum, dari ra'iyatihi, wa za'imun, dan wa za'imu qaumin, dan 2 pemimpinan kaum, yuti'unahu, yang taat siapa kaum hum kepada za'im, wala yusawi, dan tidak menyamakan, tidak berbuat adil, bainal qawi, antara yang kuat, wa dha'ifi, dan lemah, wa yatakallamu, dan 4, dan bicara, wa yatakallamu, bicara, bil hawa, dengan hawa nafsu, warajulun, dan laki-laki, la ya'mur, yang tidak merintah siapa laki-laki, ahlahu, pada keluarganya, waladuhu, dan anaknya, bi ta'atillah, dan dengan taat kepada Allah, wala yu'allimuhum, dan tidak mengajar siapa rajul, hum, kepada ahlahu, amrodinihim, pada urusan agamanya, warajulun, dan laki-laki, istajarah, yang mempekerjakan siapa rajul, ajiron, kepada pekerja, fastaufa, maka memenuhi siapa ajir, minhu, dari rajul, al-amalah, pada pekerjaan, walam yufih, dan tidak memenuhi siapa rajulihi, kepada ajir, ujratahu, pada ongkosnya ajir, warajulun, dan laki-laki, zalama, yang zalim siapa rajulun, imra'atan, pada perempuan, sadaqaha, pada mas kawinnya perempuan. Jadi di sini
Ada 5 golongan yang dimurkai oleh Allah. Di sini menyatakan waruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsatun ghadaballahu 'alaihim in syaa'a amdha ghadabahu 'alaihim fid dunya wa illa amara bihim fil akhirati ila an-nar. Amiru qaumin ya'khudhu haqqahu min ra'iyatihi wa la yunsibuhu min nafsihi ولا يتظلم عنهم وزعيم قوم يطيعونه ولا يساوي من القوم ولا يساوي بين القوي والضعيف ويتكلم بالهوى ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا يعلهم أمر دينهم warajulun istajara ajiran fastawfa minhul amalah walam yufi ujratahu rajulun zalama imra'atan sadaqaha. Kata Rasulullah, di sini ada 5 golongan yang Allah murka kepadanya, dan bisa jadi di dunia terus menerus sampai akhir hayat dia murka Allah kepadanya. Dan jika tidak, Allah menghentikan murka di dunia, akan tetapi nanti akan menyuruh malaikat untuk membawa dia dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya apa? Orang yang dimurkai Allah itu hidupnya tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 golongan itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Walaupun dia secara zahir bergelimang dalam harta, dia kelihatannya kaya, uangnya miliaran bahkan triliunan, tapi ketika dia itu mendapatkan murka dari Allah, maka harta yang dimilikinya tidak membuat hatinya dia tenang, tidak membuat hatinya tentram, tidak membuat keluarganya keluarga bahagia, tapi justru kekayaan membuat dirinya itu hidupnya sengsara. Sehingga dia karena tidak tenang, maka harus lari kepada obat-obatan yang terlarang untuk menenangkan hatinya. Kenapa dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah? Begitupun kalau secara zahir dia punya jabatan yang tinggi, tapi jabatannya dia itu tidak membuat dia dirinya bahagia, tidak membuat dirinya tenang, bahkan kadang-kadang berakhir dengan tragis. Bisa jadi dia berakhir dengan masuk penjara karena melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan oleh negara. Bisa jadi dia itu mempunyai popularitas yang luas, terkenal, tapi juga keterkenalannya itu tidak membuat hatinya tenang, tidak membuat hatinya tentram, bahkan kadang-kadang harus menggunakan obat-obat terlarang untuk menenangkan hatinya. Kenapa? Karena yang dilakukan dia akan mendapatkan tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa tidak mendapatkan rahmat dari Allah? Karena Allah murka kepada dianya, kepada orang yang 5 golongan tadi itu. Nah, bisa jadi di dunia Allah itu berhenti marah, tapi membalasnya di akhirat nanti. Dia masukkan ke dalam api neraka. Maka karena itu hindari 5 golongan ini. Siapa katanya? Yang pertama di sini menyatakan, dijelaskan yang pertama siapa katanya itu? Amiru qaumin ya'khudhu haqqahu min ra'iyatihi wala yunsifuhum min nafsihi wala yata'dzul ma'anhum. Katanya wa za'imu qaumin yuti'unahu wala yusawi bainal qawiyyi wad dha'if wa yatakallamu bil hawa. Yang pertama katanya itu seorang pemimpin, dia itu ketika mendapat ketika dirinya itu disakiti oleh rakyatnya, maka dia membalasnya dengan balasan yang tidak seimbang. Jadi kalau umpamanya dia itu ada rakyatnya misalnya menurut hitungan dia menyalahi undang-undang yang ditetapkan, maka akan diberikan hukuman dengan hukuman yang tidak adil. Jadi kalau dia berkenaan dengan pribadinya atau pengikutnya atau kroni-kroninya, kalau ternyata yang salah itu ada lawannya, maka diberikan hukuman seberat-beratnya. Tapi ketika kesalahan dilakukan oleh dirinya sendiri atau pengikutnya dan pendukungnya,
maka dia tidak memberikan hukuman sama sekali atau berikan hukuman yang ringan. Nah, ini termasuk nanti golongan yang di akhirat, yang golongan yang mendapatkan murka dari Allah. Jadi dia itu kalau mengambil haknya dirinya sendiri yang diwajibkan kepada rakyatnya, baik sifatnya itu kewajiban pada rakyatnya atau hukuman kepada rakyatnya, maka dia sewenang-wenang. Dia akan berikan hukuman semau hatinya, apalagi dia dianggap lawan politiknya, apalagi dianggap dia akan merongrong kekuasaannya. Ini golongan yang pertama yang dilakukan yang pertama. Golongan yang pertama juga yang kedua apa? Walayat dzulma anhum. Dan dia tidak mampu melindungi rakyatnya dari kezaliman. Baik kezaliman yang dilakukan oleh bawahannya atau kezaliman yang dilakukan oleh orang lain atau kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Dia tidak mampu melindungi dan tidak mau melindunginya. Ini termasuk golongan pertama. Dia itu yang pertama tadi itu dari yang pertama zalim dirinya sendiri, yang kedua dia tidak mampu melindungi kezaliman. Ini golongan pertama yang macam yang kedua yang nanti akan mendapatkan murka dari Allah. Kemudian berikutnya katanya wa za'imu qaumin yuti'unahu wa la yusawi bainal qawi wad dha'if. Dan termasuk golongan yang pertama yang kedua apa katanya? Dia seorang pemimpin yang ditaati oleh rakyatnya, tapi ketika memberikan keputusan tidak adil antara orang yang lemah, rakyat jelata dengan kalangan bangsawan. Kalau yang salah itu orang-orang kecil, orang bawah diberikan hukuman seberat-beratnya. Dicarikan pasal-pasal yang memberikan hukuman yang berat. Akan tetapi, kalau yang salah itu orang yang punya jabatan yang tinggi, kalangan bangsawan, orang yang kaya, maka diberikan hukuman yang ringan dan dicarikan pasal-pasal yang meringankannya. Nah, ini termasuk golongan apa? Yang mendapatkan murka dari Allah di dunia dan nanti dia akan mendapatkan azab api neraka. Jadi hati-hati. Jangan sampai tidak berbuat adil kalau dengan yang lemah kereng sedangkan yang kuat itu lemah. Apa? Tidak kereng, lembut. Nah, dan ini sering terjadi kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah ketika dia menjadi pemimpin. Karena dia berpikir dengan kekuasaan yang dia miliki bisa berbuat apa-apa. Dan dengan kekuasaan yang dia miliki dia akan mendapatkan apa-apa. Tapi lupa dia itu dengan doanya orang yang dizalimi akan hilang apa-apa yang dia miliki. Dia lupa. Baik dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat dari golongan yang pertama, wa yatakallamu bil hawa, dan dia bicara dengan berdasarkan hawa nafsu. Jadi pemimpin, dia itu segala ucapannya, segala tindakannya itu mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti tuntunan Al-Quran, tidak mungkin tuntunan hadis, tak mengikuti tuntunan ulama yang mengambil intisari dari Al-Quran dan hadis. Dan itu, jadi golongan yang pertama ini, yang pertama dia itu adalah ketika dia ngambil haknya dari rakyatnya itu tidak berbuat adil dan tidak mampu, yang kedua tidak mampu melindungi rakyatnya dari kezaliman. Yang ketiga dia itu tidak berbuat adil antara yang kuat dan yang lemah. Dan kemudian yang keempat dia itu bicara selalu mengikuti hawa nafsunya dan bertindak mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang kedua apa? Warajulun la ya'mur ahlihi wa la bi ta'atillah. Ya. Kemudian wala yu'alihum amra dinihim. Nah, ini kemudian ini yang ke ini apa namanya yang ketiga ya. Ya. Tadi keliru saya, wa yatakallamu bil hawa, ya. Dia bicara dengan hawa nafsu itu. Nah, wa zaimun qaumin yud'inahu li sawbin wa yatakallamu bil hawa.
Dan dia bicara dengan hawa nafsu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa rajulun ya'mur ahlahu waladuhu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amra dinihim. Kemudian yang ketiga, dia itu seorang laki-laki yang tidak menyuruh istrinya atau suaminya dan anaknya taat kepada Allah dan tidak mengajarkan mereka urusan agama. Kemudian yang ketiga apa katanya di sini? Adalah orang yang tidak nyuruh istrinya kalau nanti sudah menikah, yang laki-laki, dan kalau perempuan suaminya untuk beribadah kepada Allah. Dibiarkan istrinya nggak sholat, dibiarkan istrinya bangun sampai siang hari. Begitupun anaknya tidak disuruh untuk beribadah kepada Allah, tidak disuruh untuk melaksanakan sholat, tidak disuruh untuk baca Al-Quran, tidak disuruh untuk melaksanakan ibadah puasa, dan juga dia tidak mengajarkan anak-anaknya dan istrinya belajar ilmu agama. Dia tidak mengajarkan. Kalau pamannya nggak bisa, jadi mondokkan. Kayak sampai nih ayahnya karena banyak kesulitan pekerjaan, maka dititipkan ke pondok. Walaupun ternyata dia itu sebenarnya bisa ngajar kitab, dia bisa baca kitab, pintar baca Al-Quran, mungkin karena banyak pekerjaan harus dipondokkan ke pondok pesantren. Atau memang tidak bisa, awam dia tidak mampu mengajar anak-anaknya ilmu agama, dia dititipkan ke pondok. Coba tanyakan kepada Malik, itu benar nggak? Malik benar tak? Ya, benar. Lagi di belakangnya siapa? Benar. Ya, Mahrus, benar. Nah, itu lagi siapa? Di belakang lagi itu? Ya, benar. Nah, begitu. Maka kalau sudah dirinya tidak bisa, maka dia itu titipkan anaknya ke lembaga pendidikan untuk belajar ilmu agama. Kewajiban orang itu apa? Yang ngirim, karena nggak bisa ngajar sendiri. Lah, jadi orang yang tidak menyuruh keluarganya, istri dan anaknya ibadah kepada Allah dan tidak mengajarkan ilmu agama, itu termasuk yang ketiga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan nanti diberikan azab di akhirat. Kemudian yang keempat apa katanya? Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhul amala wa lam yufihi ujratahu. Seorang laki-laki yang menyuruh orang untuk bekerja, lalu si pekerjanya itu bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan standar yang diminta, namun sayangnya ongkosnya tidak dibayar. Itu termasuk yang dimurkai oleh Allah. Kalau sampean menjadi misalnya jadi pengusaha besar, amin, sampean mempunyai bermacam-macam pabrik, mempunyai bermacam-macam sawah, mempunyai macam-macam perusahaan, maka sampean harus memenuhi hak-hak mereka. Gajinya harus tepat waktu dengan jumlah gaji standar gaji yang ditetapkan. Maka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Akan tetapi kalau sampai dia itu sebagai seorang bos, seorang pengusaha yang punya banyak karyawan, sedangkan karyawannya kerja dengan baik tapi tidak dibayar, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia, dan di akhir kelak nanti akan mendapatkan azab api neraka. Na'udzubillah. Maka hati-hati kalau sama ditakdirkan nanti menjadi pengusaha, itu perhatikan. Atau paling tidak kalau buat rumah, ya bayar tukangnya. Kalau sampai mengerjakan sawahnya, dibayar pekerjaannya. Nah, supaya apa? Mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan cinta dari Allah, dan nanti dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi kalau sampai dia itu melanggar, dia tidak bayar gajinya, akan mendapatkan murka dari Allah. Kemudian yang kelima apa? Warajulun zalama imra'atan sadaqaha. Seorang laki-laki yang zalim pada laki-laki terhadap mas kawin dan belanjanya. Jadi kalau ada orang menikah, setelah memberikan mas kawinnya dipakai sendiri. Kalau sekarang kan kalau di Indonesia kan mas kawin murah,
paling bantar paling 1 juta. Kalau di Arab Saudi itu kalau mas kawin itu kalau dihitung ke rupiah itu miliaran. Jadi banyak mas kawinnya, nggak kayak di sini. Kalau di sini kan murah. Kadang-kadang apa mas kawinnya? Alat sholat. Nah, ya alat sholat. Tapi jangan minta masjid. Minta alat sholat dengan apa? Dengan masjidnya bahaya. Nah, nggak berani menikah khairul itu. Dengan mas kawin alat sholat. Apa? Masjid. Berat ya. Ya paling mintanya muknah, ruku, apa muknah, sejadah, tasbih. Ya. Terus itu dipakai sholat, jangan minta mas kawinnya toh sholatnya dilupakan gitu kan. Nah dia atau dia tidak memberikan belanja. Oh, nggak mau bayar, nggak beri belanja, punya uang hanya dipakai foya-foya dengan teman-temannya. Sedangkan istri tidak dibelanjai, itu juga berbuat dosa. Termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Paham ini ya? Jadi kata Rasulullah ada 5 golongan yang dimurkai oleh Allah dan yang nantinya oleh Allah diberikan azab api neraka. Yang pertama itu adalah pemimpin yang tidak berbuat zalim, yang berbuat zalim kepada rakyatnya kalau berkenaan dengan dirinya. Dan juga dia tidak mampu melindungi rakyatnya dari kezaliman. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin yang ditaati oleh rakyatnya namun dia tidak berbuat adil. Dan kalau bicara menggunakan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, seorang yang tidak menyuruh istri dan anaknya atau suami dan anaknya untuk ibadah kepada Allah dan juga tidak mengajar mereka dengan masalah-masalah agama. Kemudian yang keempat, seorang yang mempekerjakan orang lain sedangkan pekerjanya sudah melaksanakan pekerjaannya namun ongkosnya tidak dibayar. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang tidak mau bayar mas kawin ketika menikah atau membayar mas kawin namun mas kawinnya dipakai lagi. Dan juga laki-laki yang tidak mau memberikan belanja kepada istrinya. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.